Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafiriz dzanb wa qabilit taub syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Masjid At-Taqwa GMF dan juga pemirsa TV One dimanapun berada, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu dari nama Allah yang sangat indah sebagai salah satu bukti kecintaan Allah kepada kita, yaitu Allah Al-Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun. Al-Ghaffar terambil dari kata-kata ghafara yang artinya menutupi. Imam Al-Ghazali sangat luar biasa membahas Allah Al-Ghaffar. Kata beliau, Allah Al-Ghaffar adalah Allah yang menampakkan keindahan dan menutupi keburukan. Salah satu yang disebut buruk itu adalah dosa. Karena itu dosa kita nggak ada yang ketahuan. Jarang yang ketahuan. Di sini kira-kira ada yang berdosa nggak? Banyak ya, subhanallah. Tetapi ada yang tahu nggak? Tidak ada yang tahu. Mengapa? Karena Allah Ghaffar, Allah menutupi yang buruk-buruk dari kita, yang kelihatan adalah yang indah-indah. Itu di dunia. Dan di akhirat nanti Allah Al-Ghaffar akan mengenyampingkan dosa-dosa kita, karena Dia tidak mengazab dosa-dosa kita, karena telah mengampuni dosa-dosa kita. Pemirsa TV One dimanapun berada dan jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah berfirman, minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, karena Allah Maha mengampuni, karena Allah Maha menutupi dosa di dunia ini dan mengampuni dosa di akhirat nanti. Ada sebuah kisah pada masa Bani Israel. Pada saat itu Nabi Musa bersama kaumnya mengalami masa kering yang sangat luar biasa. Tidak turun hujan sehingga banyak binatang ternak yang mati dan juga tumbuh-tumbuhan pun kering. Karena itulah Nabi Musa berinisiatif untuk mengajak kaumnya berdoa kepada Allah. Dikumpulkanlah kaumnya. Saat berkumpul itulah mereka berdoa dengan tangis yang luar biasa, dengan memanjatkan doa yang penuh kesungguhan, tetapi ternyata hujannya tak kunjung turun. Akhirnya Nabi Musa pun berdoa kepada Allah, ya Allah, kami telah berdoa, kami telah menangis, mengadu kepadamu, mengapa engkau belum turunkan hujan? Lalu Allah pun menjawab, karena ada orang yang 40 tahun dalam usianya terus menerus melakukan dosa tetapi belum bertaubat. Kalau orang itu masih ada di tempat itu, maka hujan tidak akan pernah diturunkan. Karena itulah Nabi Musa akhirnya sambutan dan meminta kepada orang yang merasa kalau pernah berdosa 40 tahun dan belum bertaubat, agar segera meninggalkan tempat itu agar diturunkan hujan. Akhirnya ada seseorang yang merasa, kayaknya saya yang berdosa ini. Lalu dia merenung, kalau saya keluar dari tempat ini, alangkah malunya saya, ketahuan kalau saya adalah orang yang melakukan terus-menerus dosa. Tapi jika aku tidak keluar, maka tidak akan turun hujan. Lalu akhirnya dia berkata dalam hatinya, ya Allah, kalau demikian aku bertobat kepada-Mu, ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah. Lalu tidak lama kemudian, hujan pun turun dengan deras. Karena hujan terus turun dengan derasnya, Nabi Musa pun takjub dan kagum. Dan bertanya kepada Allah, ya Allah, mengapa engkau telah turunkan hujan? Padahal orang yang berdosa itu masih ada di tempat ini, belum keluar, ya Allah. Kemudian Allah menjawab, dia telah bertobat. Lalu Nabi Musa berkata kepada Allah,
Ya Allah, beritahu aku siapa orangnya ya Allah, agar aku mengungkapkan kesyukuran dan kebahagiaan karena dia telah bertobat. Dengarkan jawaban Allah kepada Nabi Musa. Wahai Musa, 40 tahun lamanya dia melakukan dosa, dan aku tidak beritahu satu orang pun. Waktu dia melakukan dosa 40 tahun, tidak ada yang aku beritahu bahwa dia pelaku dosa. Lalu mana mungkin aku memberitahu engkau akan dosanya setelah dia bertaubat? Katakan Allahu Akbar. Subhanallah. 40 tahun dia melakukan dosa, aku tutupi, tidak ada yang tahu. Maka mana mungkin setelah dia bertaubat, menyesali dosanya, aku beritahu engkau, wahai Musa, tidak mungkin, karena aku adalah Maha Ghaffar. Subhanallah. Dari penjelasan saya tadi mungkin ada yang mau bertanya. Yang di sebelah kiri saya ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Mohon disampaikan mic-nya. Ya. Sebut namanya dan juga dari bagian mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukirman dari PT GMF Aeroasia, unit TBR. Ingin bertanya bahwa tadi Pak Ustadz menerangkan bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Bagaimana dengan dosa-dosa yang dalam hadis dikatakan ada namanya dosa syirik yang tidak terampuni? Apakah termasuk yang Pak Ustadz jelaskan bahwa melalui taubat dosa syirik dapat terampuni? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Apakah dosa syirik termasuk? Sekali lagi, kalau dosa syiriknya dia bertaubat dari syirik, selagi nyawa masih ada, termasuk syirik diampuni. Jika dia bertobat, karena itu orang kafir masuk Islam. Kalau dia bertobat, dosa apapun diampuni. Yang dimaksud bahwa dosa diampuni itu ada yang tanpa kita taubat pun kadang-kadang diampuni oleh Allah ketika kita melakukan ibadah-ibadah seperti sholat. Tetapi dosa syirik adalah dosa besar, sehingga taubatnya pun harus taubat yang besar. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TV One yang mudah-mudahan dirahmati Allah, jamaah masjid At-Taqwa Garuda yang juga dirahmati Allah, kita akan sambung nanti dengan apa saja yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Al-Ghaffar, Maha menutupi? Apa saja sih yang ditutupi oleh Allah dalam kehidupan kita? Kita akan bahas setelah jeda berikut ini.